Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Ya, tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat pesan-pesan khusus buat kamu ya Virgo di bulan Juli ya. Gak resonate berarti ini bukan untuk kamu ya, bukan energimu atau pesannya bukan untukmu. Oke, di sini ada King of Cups. Mungkin kamu akan dealing dengan seseorang yang simpati ya, baik orangnya, baik hati. Kalau dalam konteks asmara ya, seseorang ini sangat tulus, penyayang, dan memiliki kedewasaan secara emosional ya. Jadi bisa, kalau dijadiin pasangan tuh bisa ngertiin kamu, bisa memahami kamu gitu ya. Secara emosional tuh dia tersedia gitu loh. Oke, mungkin usianya sekitar 30-an ke atas ya, atau seumuran dengan kamu. Seperti itu. Tapi bisa juga ini tidak dalam konteks istilahnya percintaan juga, bisa juga ini adalah seseorang yang akan ngebantu kamu ya, kalau kamu butuh bantuan terutama dari sisi emosional ya. Contoh nih, kamu lagi butuh tempat curhat ya, atau kamu pengen butuh seseorang yang bisa tempat curhat, bisa memahami kamu, mengerti kamu. Nah, orang ini tuh tersedia gitu. Orangnya baik hati, orangnya juga tulus gitu ya. Kalau menolong, membantu itu tulus orang ini gitu ya. Jadi orang ini kayak membantu kamu atau tersedia untuk kamu itu secara perasaan gitu ya. Kamu aman, nyaman saat bercerita dengan orang ini gitu loh. Seperti itu. Oke, di sini ada The Moon. Mungkin masih ada hal-hal yang belum jelas ya. Untuk kamu yang merasa kayak penuh keraguan-raguan, untuk kamu yang merasa mungkin ada sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Aku melihat di bulan Juli ini memang sepertinya hal itu tuh masih akan terasa di dalam hidup kamu gitu loh. Kayak kalau misal aku contohkan nih gini, kalau misalkan di dalam hubungan ya, kamu punya hubungan relationship yang nggak jelas, masih ya nggak jelas lah pokoknya kayak gitu ya. Nah, ini memang ketidakjelasan ini masih akan kamu rasa gitu loh ya, seperti itu ya. The Moon di sini ini kayak sesuatu yang nggak jelas, nggak pasti gitu, yang bikin kamu ragu, yang bikin kamu nggak yakin, yang bikin kamu bimbang, bingung seperti itu, dan juga dilema di sini gitu. Nah, ini energi-energi seperti ini, kesedihan, kerinduan juga masih kamu rasakan di sini ya. Ada kegalauan itu masih kamu rasakan gitu, seperti itu. Dan di sini ya bottomnya juga ada Two of Wands ya, dilema di sini, pilihan ya, tapi ragu gitu loh, seperti itu, karena masih ada rasa takut di sini gitu. Oke. Kemudian aku juga melihat untuk beberapa orang di sini kayak kamu diminta untuk lebih mendengarkan kata hati kamu ya, menyelam ke dalam gitu, karena di sini juga ada King of Cups gitu ya, kayak lebih memahami perasaan kamu sendiri gitu ya. Mungkin apa yang menurut kamu orang itu menyakiti kamu, ternyata enggak, ternyata itu adalah cerminan dari dalam diri kamu sendiri. Mungkin kamu masih punya luka itu kayak gitu yang harus kamu sembuhkan. Nah, melalui orang itu luka itu terpancar gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak mengingatkan kamu gitu loh, oh ini loh, kamu harus menyembuhkan ini loh, kayak gitu loh ya. Makanya mungkin kamu kayak dipertemukan dengan orang yang mungkin masih men-trigger kamu gitu ya. Kok sama terus gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya, kok sama terus, kok aku dipertemukan dengan orang yang seperti ini terus gitu loh. Nah, disitulah kamu harus paham gitu, kalau kamu dipertemukan dengan orang yang sama terus, berulang, nah itu tandanya berarti cerminannya ada pantulan gitu loh di dalam diri kamu yang sepertinya itu tuh kayak semacam message ingin dikasih tahu ke kamu bahwa ini loh,
kamu masih punya luka ini, kamu masih punya trauma ini gitu ya. Jadi kamu harus perhatikan, kamu harus sembuhkan dan rubah polanya gitu. Two of Cups ya kan. Aku melihat di sini memang untuk beberapa orang ini dalam konteks cinta, ya mungkin kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, seseorang yang bisa mengerti, memahami kamu, merasa cocok dengan kamu, ataupun di sini kamu punya pengalaman hidup yang sama. Ya di sini aku ngerasa kayak energi kamu tuh kayak setara gitu loh, selevel dengan orang ini. Jadi bisa dibilang juga memiliki tujuan yang sama gitu, karena di sini kayak sejajar gitu, kamu dengan dia tuh kayak dalam level yang sama ya, atau selaras atau sejajar gitu. Jadi sudah jelas tujuannya. Kalau misalkan memang di dalam menjalin hubungan ya, kalau di dalam percintaan itu memang dia udah pasti bahwa menginginkan, kalau kamu menginginkan komitmen ya, orang ini juga sama menginginkan sebuah komitmen, ya istilahnya tuh gitu. Dan aku juga ngerasa ini mungkin seperti yang tadi juga ya, teman atau tempat curhat gitu untuk kamu mencurahkan perasaan kamu. Mungkin kamu akan menemukan orang yang pas, yang cocok, yang bisa mengerti kamu atau memahami kamu gitu. Two of Cups ini juga menandakan sebuah perjanjian ya. Mungkin selain di sisi selain kamu mungkin yang single, mungkin kamu jadian dengan seseorang, mulai dating, mulai pertemuan dengan seseorang ya. Ini juga menandakan bahwa mungkin kamu yang berpasangan bisa jadi hubungan kamu jauh lebih serius, kayak pasangan kamu mungkin menyatakan cinta ya, perasaan kayak ingin melamar kamu, menikah dengan kamu, nah bisa juga seperti itu gitu. Karena di sini juga ada kayak dinner gitu ya, dinner romantis atau pertemuan romantis antara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian juga bisa menandakan kamu menemukan partner kerja yang cocok di sini ya. Kamu mungkin bisa bekerja sama dengan orang ini. Seperti itu. Kalau dalam konteks pekerjaan ya. Kita lihat di sini. Ini bisa menjadi jawaban pertanyaan kamu, yes or no. Atau mungkin jadi pesan, saran, nasihat untuk kamu. Oke, kita ambil aja yang jatuh ini ya. In the near future, wow, dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya, ini nggak lama. Dalam waktu dekat itu hari sampai bulan ya. Hari sampai ya 1 hari sampai 1 bulan di sini kalau aku lihat ya. Dan ini udah deket lah, katakanlah seperti itu. Apapun yang sedang kamu tunggu, apapun yang sedang kamu pertanyakan ya, jawabannya akan kamu dapat dalam waktu dekat, atau sesuatu yang kamu tunggu akan datang dalam waktu dekat di sini ya. Ataupun sesuatu yang kamu pertanyakan itu entah apapun, misalkan kapan terjadi gitu ya. Nah ini dalam waktu dekat seperti itu. Kita lihat dalam konteks pesan asmaranya ya, untuk kamu yang single dulu di sini. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami, oke? Oke, di sini ada deceptions, ya kan? Untuk beberapa orang ini memang aku rasa mungkin kamu apa istilahnya kayak nggak jelas ya hubungan kamu dengan seseorang. Tapi kamu udah nggak sama dengan orang ini ya. Kamu udah nggak sama dengan orang ini karena di sini ada deception, penipuan gitu. Mungkin ada konteks hubungan cinta segitiga di sini. Bisa juga, dan mungkin kamu kayak karena ini single ya. Single itu seharusnya kan nggak ada seseorang gitu ya. Tapi di sini aku ngeliat tuh energi yang ketangkap di sini tuh ada gitu loh, kayak semacam kamu itu saat ini nggak bersama seseorang tapi kayak menanti gitu loh, atau menunggu kejelasan yang seseorang ya. Karena di sini itu ada kaitannya dengan hubungan cinta segitiga gitu loh.
Mungkin kamu sendiri tahu ya, kamu menjalin hubungan cinta segitiga dan kamu pasangan keduanya gitu ya, atau pasangan ketiganya gitu. Kamu ingin sebuah kepastian, bisa juga seperti itu gitu. Sedangkan orang ini nggak ngasih kamu kepastian, bisa seperti itu ya. Dan aku juga merasa untuk beberapa orang, nggak semua ya, mungkin ada seseorang yang mendekati kamu tapi orang ini orang ini nggak baik, karena di sini aku ngeliat di bottomnya kayak love yourself first gitu ya. Ini menandakan orang yang sangat egois. Dia orang yang mungkin ada indikasi seperti yang aku bilang tadi ya, ada indikasi kayak penipuan orang ketiga gitu loh. Jadi dia mendekati kamu itu mungkin kayak nggak jujur gitu. Contoh nih, mungkin dia bilang nggak ada pasangan gitu ya, ternyata dia sudah punya pacar atau dia sudah punya suami atau istri gitu. Jadi kamu perlu berhati-hati di sini karena orang ini nggak jujur gitu. Orang ini hanya egois dan pakai topeng. Orang pakai topeng itu biasanya ya, kalau di depan kamu itu terlihat manis-manis, baik banget gitu ya, kayak seolah iya banget gitu. Tapi ternyata nggak sebaik itu gitu loh ya. Atau dalam memperlakukan kamu itu nggak setulus itu gitu loh ya, karena ada maksud tertentu ya. Makanya tadi aku bilang mungkin dia ada seseorang di belakang kamu tuh, ada orang yang lain gitu, tapi bilangnya di kamu dia masih single, atau dia mendekati kamu tapi juga dia mendekati orang lain gitu. Jadi bukan cuman kamu doang yang dia deketin gitu. Karena di sini ada indikasi kayak orang yang egois gitu ya, love yourself, seseorang yang mementingkan dirinya sendiri gitu. Tidak ini perasaan orang seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang berpasangan. Financial and career, oke. Mungkin saat ini untuk yang berpasangan ini ada faktor finansial issue ya, atau karir yang menjadi problem di dalam hubungan kamu. Aku contohkan nih gini, mungkin pasangan kamu terlalu sibuk bekerja, jadi kurang perhatian sama kamu, atau kurang ada waktu sama kamu, dan itu jadi problem. Kayak kamu ngerasa mungkin pasangan kamu gak cinta, gak sayang, atau sebaliknya bisa kamu yang seperti itu, fokus sama kerjaan ya. Atau untuk yang berpasangan atau yang menikah misalkan, ini ada faktor financial issue yang jadi problem. Entah kamunya ngerasa gak cukup dengan penghasilan pasangan kamu, atau kamu ngerasa kayak yang pasangan kamu kasih itu nggak cukup buat kamu, apapun itu di sini. Nah ini jadi problem gitu ya. Mungkin kalian sering berantem dengan hal ini ya. Ada kamu ngerasa kayak pasangan menuduh-nuduh, kayak pasangan nggak jujur begini begitu gitu. Atau bisa saja kamu yang yang tidak jujur dalam hal keuangan ya gitu. Apapun itu di sini, yang jelas kamu harus ini ya, kalau misalkan nih kamu ngerasa memang kurang apa yang dikasih pasangan kamu, itu kamu ngomong aja gitu loh, bilang aja terus terang bahwa ini nggak cukup untuk ini begini gitu. Jadi kamu jangan apa ya, kayak istilahnya diem doang gitu. Kemudian kamu ngerasa, kadang-kadang ada orang ya dikasih segini tuh dia nggak cukup tuh diam gitu, dia cuman diam gitu, tapi diamnya dia tuh sebenarnya bukan menerima, tapi karena merasa apa ya, kalau aku ngomong juga percuma. Nah istilahnya tuh gitu. Jadi diam dan dia nggak bertanya kalau penghasilan pasangannya ini sebenarnya bisa ngasih lebih atau enggak, itu nggak tanya, tapi kayak lebih ke kok aku cuman dikasih segini ya, padahal dia tuh duitnya ada begini-begini. Jangan-jangan dia nggak ngasih, jangan-jangan dia nggak ini sama aku begini-begini, nggak sayang, nggak cinta sama aku begini-begini. Nah istilahnya tuh gitu. Jadi kayak bermain pikiran sendiri gitu, kayak seolah-olah tuh berpikiran negatif tentang pasangan. Nah ini bisa jadi problem karena dia nggak bicara sama pasangan. Jadi kan ini menjadi trust issue-nya dia sendiri gitu. Nah sehingga sikapnya sama pasangan ini agak sedikit jengkel, kesel, atau kurang baik lah istilahnya. Nah dari situ timbullah mungkin pertengkaran, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini harus kayak jujur gitu loh, ngomong gitu ya.
seperti itu. Atau buat kesepakatan, kamu sebulan minta dijatah berapa, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi ini ada dua orang yang harus saling berkomunikasi gitu loh, jujur dan terbuka seperti itu. Oke. Jangan merasa kayak pasangan menipu, pasangan gak sayang gitu, seperti itu. Yang jelas perlu dijujurkan semua ya, jangan disimpan, jangan dipendam gitu. Cari solusi, cari bagaimana baiknya gitu, bukan saling menuduh, saling menyalahkan, bukan. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami. Sekian dulu ya, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.